Perkenalkan nama saya Sri Rahma Yulia, lahir di Taibuki 19 Juli 1995. Alamat sekarang tinggal di Taibuki, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Kemudian untuk riwayat pendidikan saya, S1 itu di Universitas Riau dan S2 di Universitas Negeri Padang yang sedang berlangsung. Kemudian saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Kecamatan Bugo di Kabupaten 50 Kota. Kemudian alamat email saya jika ada yang diperlukan atau kita saling berbagi informasi itu di srirahmayulia99@gmail.com. Kemudian untuk WhatsApp itu 0813 649 1214. Kemudian untuk media sosial itu akun Instagram saya yaitu It's Yuli Story. Oke. Lanjut kita ke mungkin sedikit ini motivasi ya Bapak Ibu. Nah mungkin kebanyakan kita temukan di sekolah kalau siswa itu sangat susah dalam pembelajaran matematika. Terkhusus mungkin saya yang mengajar di SMK, kebanyakan siswa SMK itu bisa dikatakan kategori yang malas untuk belajar matematika. Nah kemudian dari rasa malas pastinya akan menimbulkan rasa mengantuk dan siswa bosan. Nah dengan penggunaan pembelajaran kalkulator saintifik, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan juga, itu cukup memotivasi belajar peserta didik. Karena di sini siswa agak termotivasi dalam belajar, karena pertama mereka menggunakan alat seperti kalkulator. Jadi timbullah rasa penasaran siswa itu. Mungkin tanggapan yang pertama yang saya dapat waktu mencobakan langsung ke siswa, siswa merasa kok belajar pakai kalkulator Bu, seperti itu kan. Padahal sebelumnya kita dilarang untuk menggunakan kalkulator. Nah, disinilah kita menjelaskan bahwa penggunaan kalkulator saintifik di sini adalah untuk mengeksplorasi kemampuan peserta didik. Jadi bukan hanya untuk mengkalkulasi yang membuat mungkin banyak pikiran orang itu membuat siswa itu malas untuk berpikir dan malas untuk menghafal, mungkin misalkan seperti perkalian, pembagian. Nah, di sini itu yang kita jelaskan terlebih dahulu bahwa kalkulator adalah untuk membantu siswa dalam belajar dan mengeksplorasi pembelajarannya dan meningkatkan berpikir kritis peserta didik. Nah, ini beberapa tips dan motivasi peserta didik. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah jauh lebih mengetahui daripada saya, cukup dibaca saja. Nah, kita masuk yang pertama karena ini berhubungan dengan trigonometri. Mungkin pertama kita pemberian masalah kepada peserta didik. Sebagaimana salah satu tempat wisata di daerah kita, Sumatera Barat itu ada Jam Gadang. Nah, jadi ada dua orang anak itu sedang berlibur ke Bukit Tinggi. Kemudian mereka melihat Jam Gadang. Kemudian anak itu kira-kira memiliki tinggi 165 cm dan sedang memandang puncak dari Jam Gadang itu sendiri. Selanjutnya, anak tersebut berdiri 10 meter di depan anak kedua. Nah, jika sudut elevasi anak pertama itu 60 derajat dan anak kedua 30 derajat, nah maka apakah kita bisa menghitung tinggi dari Jam Gadang tersebut? Nah, sebelum kita menjawab permasalahan di atas, nah kita masuk dulu ke materi yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini kan masalah yang sudah sebagaimana lumrah kita tahu bahwa jika dia perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, jika kita mau mengetahui nilai dari, contohnya di sini kita ambil nilai dari sin C. Nah, berarti sin C itu adalah perbandingan panjang dari AB per BC atau sisi depan per sisi miringnya. Kemudian kalau kita mau mencari nilai dari cos C berarti AC per BC atau depan per miring. Kemudian untuk nilai tan C, kalau kita tan berarti AB per AC atau depan per dekat. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita gunakan kalkulator saintifik untuk memudahkan dalam pembelajaran, khususnya untuk nilai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita masuk lagi pada mencobakan untuk sebelumnya mungkin kita mau mencobakan dulu, misalkan di sini kita mau mencari nilai dari diketahui panjang AB itu, di sini tidak saya tuliskan ya Bapak Ibu. Misalnya kita cukup menggunakan menu pada kalkulator kita ini, menu 1. Nah, kita bisa menggunakan menu 1.
Oh, 1 itu sebagai calculate menu. Nah, menu 1 itu calculate. Oke. Nah, misalkan kita mau cari nilai sin C tadi AB per BC. Berarti AB misalkan panjangnya 4. Nah, ini biasa saja ya Bapak Ibu. Misalkan kita mau cari nilai sin C, berarti kita cari dulu nilai AB per BC-nya. AB misalkan 4 per 5. Nah, nah, di sini dapat nilainya 0,8. Berarti nilai 0,8 berarti kita tahu nilai sin. Nah, berarti 0,8 itu kira-kira itu nilai dari sudut dari C-nya. Nah, kita lanjut ke masalah yang ini. Nah, nih, sketsa pengamatan peserta didik. Misalkan ada seorang peserta didik itu memiliki tinggi 1,5 meter. Kemudian dia ingin melihat anggap saja ini sebuah tiang antara panjang CB, ini titik awalnya, anggap saja ini titik D. Berarti anak itu akan mengetahui panjang dari CD. Nah, panjang dari CD ini bisa kita hitung dengan mencari nilai dari tannya atau tan dari A, karena kita mau mencari panjang sisi yang di depan ini CD. Berarti kalau tan A berarti sama dengan, nah seperti ini, tan A sama dengan BC per AB. Nah, berarti panjang sisi BC, kita cari dulu panjang sisi BC-nya. Panjang sisi BC itu berarti AB kita kalikan dengan tan A. Nah, AB dikali dengan tan A. Nah, coba kita masukkan ke kalkulatornya. Berarti di sini ini masih menu 1. Berarti AB dari yang diketahui tadi itu nilainya 6,5 tan. Kita ambil tan 40 derajat karena sudutnya itu ada 4, nilai sudutnya 40 derajat. Nah, oke, tutup kurung. Enter. Atau maaf, sama dengan maksudnya. Nah, maka kita dapatkan nilai dari BC itu adalah 5,4541. Nah, berarti setelah kita dapatkan panjang dari BC, kita kembali ke slide. Nah, setelah kita dapatkan panjang dari BC, berarti kita mau menghitung C ke D. Berarti panjang BC kita tambahkan dengan tinggi anak. Maka dapatlah nanti tinggi dari C ke D. Nah, berarti kita kembali sama dengan oke. Nah, panjang CD berarti kita tambahkan dengan 1,55. 1,55. Oke, sama dengan. Nah, sehingga kita dapatkan kalau tinggi dari CD itu adalah 7 meter. Jadi, anak itu tidak perlu lagi membawa meteran untuk mengukur panjang CD, atau tadi seperti masalah kita yang pertama itu contohnya jam kadang tadi itu. Nah, jadi anak tinggal menggunakan kalkulator, dia mengeksplorasi dan mengetahui oh ternyata panjang dari C ke D itu nilainya itu adalah 7 meter. Itu. Nah, lanjut. Nah, kemudian kita cobakan untuk kasus yang kedua, ada Angelica berada 1 kilometer di depan Menara Eiffel. Ini kan Menara Eiffel. Kemudian dia berada 1 kilometer di depannya, dinyatakan dengan titik P. Berarti ini dianggap Angelica. Kemudian sebuah titik berjarak 1 kilometer dari alas menara, itu titik Q. Nah, jika diketahui tinggi dari Menara Eiffel ini, menara yang ada di Paris itu lebih kurang 324 meter. 324 meter. Nah, berapakah sudut elevasi P ke puncak menara? Berarti kita mau mencari sudut elevasinya. Berarti kalau kita sudut elevasi, kita
mengetahui dalam bentuk derajat, menit, dan detiknya. Nah, ini kita gunakan kalkulator, kita manfaatkan kalkulator saintifik. Nah, caranya coba kita cari, berarti kan kita mencari nilai sudut P dengan tan inverse 324 per 1 kilometer. Kita jadikan meter berarti per 1000. Nah, yuk kita cobakan. Kita dilihat lagi. Nah, tan inverse, berarti kalau tan inverse kita munculkan dengan shift tan. Nah, tan inverse dari 324 atau tinggi dari Menara Eiffel atau sisi RI 324 per 1000. Nah, kenapa 1000? Karena dia 1 kilometer, berarti kalau kita jadikan meter, itu jadinya 1000. Oke. Tutup kurung. Nah, oke, kita sama dengan. Oke, Bapak Ibu bisa mengikutinya ya yang ada di rumah. Nah, kita dapatlah nilainya itu kalau kita cuma mencari tan inverse 17,9523. Nah, kita mau munculkan sudut elevasinya berapa dalam bentuk derajat, menit dan detiknya. Oke. Nah, menu itu, nah ada tanda pada kalkulatornya, ada tanda di derajat, kemudian koma atas dan koma 2 atas. Nah, muncul seperti ini. Berarti dia berada pada 17 derajat, 57 detik, 57 menit dan 8,37 detik. Nah, seperti itu. Bapak Ibu di rumah bisa mencobakan dan muncul seperti ini ya. Jadi inilah guna dari menu derajat, menit, dan detik yang ada di kalkulator kita. Jadi kita tidak susah-susah, langsung kita bisa tahu sudut elevasinya. Kalau biasanya kita cari dulu, cari tan inverse-nya, cari nilai sudut. Nah, kalau menggunakan kalkulator saintifik langsung muncul nilai menit dan nilai detiknya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya, dalam permasalahan ini, 1 km dari Menara Eiffel, sudut elevasi dari tanah besarnya adalah 17 derajat, 57 menit, 8,37 detik. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa mencobakan ke para siswa untuk soal yang lebih contoh soal-soal yang lainnya. Ini sedikit ini untuk memunculkan nilai rasio trigonometri di spreadsheet. Mungkin ini nanti kita cobakan di menu spreadsheet-nya saja ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita mau menentukan, kita masuk ke materi selanjutnya, kita menentukan tanda rasio trigonometri pada masing-masing kuadran. Nah, bagaimana kita tahu pada trigonometri itu ada 4 kuadran. Di sini saya belum memilikinya. Nah, kita tahu ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, biasanya pada materi trigonometri ini siswa agak sedikit bosan karena banyak sekali yang harus dihafal. Nah, salah satunya di kuadran. Kan di kuadran 1 itu nilainya nilai apa yang positif, kemudian di kuadran 2, di kuadran 3, dan kuadran 4. Biasanya kita kan menghafalkan kepada siswa, misalkan di kuadran 1 itu nilainya positif, kemudian di kuadran 2 itu yang positif hanya nilai sin saja, seperti itu. Nah, sekarang kita tidak menghafalkan lagi, kita terlebih dahulu kita eksplorasi kemampuan peserta didik kita dengan menggunakan kelas WIS. Nah, oke, kita mulai. Nah, untuk menyelidiki hubungan ini kita menggunakan menu spreadsheet. Nah, menu spreadsheet ini pada kalkulatornya itu ada pada menu 8. Menu 8. Oke. Nih, menu 8 spreadsheet. Oke, muncul. Nah, spreadsheet. Nah, langkah kita pertama. Nah, spreadsheet ini kalau di komputer kita itu fungsinya hampir sama dengan Excel. Nah, kalau di kalkulator kelas WIS ini namanya spreadsheet. Nah, pertama mari kita cobakan dulu untuk sudut berelasi itu di kuadran 1. Nah, kuadran 1 berarti sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, pertama kita isikan dulu pada kolom A ini, kita inputkan angka 1 terlebih dahulu. 1 sama dengan, oke, nah setelah kita masukkan angka 1, nah untuk
kolom A2, kita tekan OPTN, option. Nah, kita isikan fill formulanya ke dalam kolom kedua ini. Fill formula berarti 1. Nah, kita mau menulis dari form A1. Form A1, nah kita munculkan alpha A. Nah, untuk memunculkan A, ini kita tekan dulu alpha, karena kan A pada kalkulator kita itu akan ada warnanya merah, pink ya, pink kecil. Nah, jadi untuk mengaktifkan nilai untuk mengaktifkan A tersebut kita memanggilnya dengan alpha A, berarti alpha A1. Kemudian kita tambahkan dengan form 4, maksudnya itu berarti dari 1 langkahnya itu 4 langkah. Misalkan 1 berarti tambah 4 jadi 5, seperti itu untuk A2-nya. Nah, ranknya itu dari rank kita mulai dari A2, alpha A2 sampai alpha. Nah, sampainya titik 2 yang warna pink ya Bapak Ibu pada kalkulatornya A23. Alpha A23. Nah, berarti kita bisa melihat nanti di spreadsheet kita. Yuk kita cobakan dulu ya. Maksudnya sama dengan. Nah, di sini sudah muncul bahwa nilai A, tadi kan kita langkahnya itu ditambah 4, berarti A1, kemudian lanjut untuk A2-nya 5, kolom A3 itu 9, sampai sudah terisi ke kolom A23. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, kita kembali lagi ini untuk hanya melihatkan. Nah, 14, 17. Nah, kenapa tadi mungkin ada yang bertanya di antara Bapak Ibu, kenapa hanya sampai 23? Karena di 4 langkahnya itu di 23 itu berakhir pada 89. Karena sudut kita kan itu di kuadran 1, di bawah 90 derajat, berarti sampai 89. Seperti itu. Makanya kita hanya sampai di A23. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom B. Setelah kita isikan di kolom A, kita masuk lagi di kolom B. Nah, kita geser saja, geser dengan tombol geser yang ada di kalkulatornya. Masuk kita ke kolom B, kita isikan juga fill formulanya itu. Berarti option, kembali tekan OPTN, pilih 1 fill formula. Kita masukkan, berarti formnya itu untuk kolom B itu nilai dari sin A1. Kita masukkan sin alpha A1. Tutup kurung. Itu nilai sin A1 sama dengan, berarti ranknya mulai dari B1 sampai B23. B alpha B1 sampai 23. Oke, nah kemudian sama dengan kita tunggu ya. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai sin dari A1. Sin A1 misalkan untuk 1 nilainya 0,01, nilai sin dari sudut 1 derajat maksudnya itu 0,01. Mbak kita lihat ke bawah, geser ke bawah untuk 9. Contohnya sudut istimewa kita di 30. Oh, di sini 33 yang terlihat. Nah, 45 0,7. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu ke kolom C. Kita mau mencari, kalau kolom B itu sin, berarti di kolom C kita cari nilai cos-nya. Nah, kita geser kembali kursor, kita geser dengan tombol kursor yang ada di
kalkulator kita masuk ke kolom C, kita isikan kembali option fill formulanya. 1 cos A1 alfa A1 tutup kurung ranknya C1 sampai alfa C1 sampai 23, C23. Kemudian sama dengan sini kita dapatkan nilai dari cos A1 seperti yang sebelumnya, sama itu ke bawah sudah terlihat nilainya. Kita lanjut ke kolom D terlebih dahulu untuk menghemat waktu kita. Kolom D kembali ke option fill formula form. Nah, di sini kalau tadi kolom B itu cos, kolom B itu sin, kolom C cos, sekarang nilai tan-nya. Tan A1. Nah, inilah salah satu keunggulan dari ClassWiz. Kita di spreadsheet ini kita bisa mengisikan fill formulanya. Ranknya alfa D1 sampai D23. Oke, sama dengan sudah terlihat nilai dari nilai dari tan A1. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat. Nah, disinilah siswa menyimpulkan sendiri bagaimana untuk nilai cos, sin dan tan-nya pada kuadran 1 atau sudut 0 sampai 90 derajat. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri semua nilainya ini bernilai positif. Nah, berarti siswa bisa melihat sendiri, oh ternyata untuk semua nilai sin, cos, dan tan di kuadran 1 nilainya positif. Nah, dapat kesimpulan yang pertama, berarti semua di kuadran 1 nilainya positif. Sin, cos, tan itu positif. Nah, mungkin di PPT-nya mungkin sedikit saya terlupa melihatkan di sini mau melihatkan agar siswa bisa menyimpulkan di kuadran. Nah, nih di kuadran 1 ini berarti sudah kita dapat kesimpulan tadi dari yang sudah kita cari menggunakan kalkulator ClassWiz bahwa semua nilainya itu bernilai positif untuk kuadran 1. Nah, sekarang kita lanjut ke kuadran 2-nya. Nah, untuk ke kuadran 2, pada nilai kuadran 2 ini kita kembali ke menu ke spreadsheet kita di kalkulator. Kembali ke kolom A-nya. Nah, tadi kan kita masukkan nilai untuk di kuadran 2 berarti nilai X-nya itu nilai sudutnya itu antara 90 sampai 180 derajat. Nah, di sini A1-nya tidak perlu kita buat kembali tapi cukup kita mengubah yang A1-nya. Di kolom A1 kita mulai dari 91. Nah, kenapa 91? Karena berarti setelah 90 itu kan 91 seperti itu. Jadi A1 kita isikan dengan 91 sama dengan sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah terlihat. Nah, ketika kita masukkan 91 di A1 itu otomatis di kolom A2 sampai A23 yang sudah kita lihat tuliskan tadi itu sudah terisi ya Bapak Ibu.
A2, A3 sampai A23. Nah, itu untuk sudut antara 90 sampai 180 derajat. Nah, di sini juga langsung bisa kita terlihat bahwa nilai cosnya untuk pada kolom B ini kan tadi nilai sin, maaf, kolom B itu nilai sin, ini juga bernilai positif. Nah, terlihat nilai C B itu positif. Nah, kemudian untuk nilai C-nya itu, C tadi itu kan nilai cos-nya itu bernilai negatif. Nah, berarti nilai cos itu negatif. Nah, ini sampai ke bawah ini nilainya semua sama negatif. Oke, nah bisa terlihat sendiri. Kemudian untuk kolom D-nya itu tadi kan nilai tan. Nah, nilai tan juga bernilai negatif. Nah, berarti dari kuadran 2, siswa juga bisa menyimpulkan kalau di kuadran 2 itu nilai sin itu bernilai positif, sedangkan untuk nilai cos dan tan-nya bernilai negatif. Nah, berarti sudah dua kesimpulan ya Bapak Ibu, di kuadran 1 semuanya bernilai positif, sin, cos, tan-nya positif. Di kuadran 2 yang positif itu hanya nilai sin-nya saja. Jadi siswa mengeksplorasi sendiri, oh seperti itu. Jadi tidak dihafalkan lagi. Terkadang kan bagi siswa yang kritis, dia berpikir, kok bisa sih nilainya itu negatif Bu, kok bisa nilai cos dan tan-nya negatif. Nah, jadi dengan kelas quiz ini kita bisa lihat sendiri. Nah, jadi siswa bisa mengetahui sendiri. Nah, bahwa nilai yang bernilai positif di kuadran 2 adalah sin. Nah, kita lanjut ke kuadran 3. Berarti sudutnya mulai dari 180 sampai 270 derajat. Berarti di kolom A1 kita balik lagi ke kolom A1-nya. Berarti kita mulai dari 181. 181 sama dengan nih. Oke, nah di kuadran 3 kita dapatkan nilai sin-nya itu bernilai negatif, cos bernilai negatif, dan tan-nya itu bernilai positif. Berarti pada kuadran 3 yang bernilai positif adalah nilai dari tan. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang ketiga, di kuadran 3 nilai tan itu positif. Nah, kita lanjut ke kuadran 4 untuk sudut 270 sampai 360 derajat dimulai dari sudut 200 di A1 kita ganti lagi sudutnya 271 sama dengan sudah terlihat pada kuadran 4 mulai dari sudut 200 di sudut 270 sampai 360 derajat nilai dari cos itu bernilai cos bernilai negatif, sin bernilai negatif, itu kolom B sin. Kemudian kolom C itu bernilai positif, berarti ini tadi kan cos yang kita masukkan. Cosnya positif, dan di kolom D bernilai negatif, itu nilai tan. Berarti kesimpulannya pada kuadran 4 ini, yang bernilai positif itu adalah cos. Nah, berarti kita sudah dapatkan untuk semua kuadran, 1, 2, 3, dan 4. 1, semua nilai sin cos tan itu positif. Kuadran 2, nilai sin yang positif. Kuadran 3, nilai tan positif. Dan di kuadran 4, nilai cos yang positif. Nah, jadi siswa bisa mengeksplorasi kemampuannya dan mengetahui sendiri. Atau biar lebih mudah setelah, kan ini sudah tereksplorasi, siswa yang menemukan sendiri. Nah, sekarang kita biar lebih mudah dalam penghafalannya, mungkin bisa kita gunakan trik untuk mudah menghafal semua cintaku positif. Cin itu sin, ta itu tan, dan ku itu kos. Jadi semua cintaku positif. Mungkin dengan trik itu siswa lebih mudah dalam menghafalnya setelah mengeksplorasinya sendiri. Oke, mungkin untuk menentukan tanda rasio trigonometri pada masing-masing kuadran sudah cukup ya Bapak Ibu, karena kita sudah menyimpulkan untuk 1, 2, 3, dan kuadran 4, ke 4 kuadran. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke
eh, Nah, kita menyelidiki hubungan rasio trigonometri sudut berelasi di berbagai kuadran. Contohnya pada kuadran 1 sudut antara ini 90 derajat ya, 900 ini derajatnya agak besar, ini 90 derajat dikurang alfa, kemudian kuadran 2 itu 90 derajat ditambah alfa, dan 180 derajat dikurang alfa, kuadran 3 dan di kuadran 4. Nah, kita mau menyelidiki hubungan antara nilai trigonometrinya itu di berbagai kuadran. Yang pertama kita cobakan untuk nilai fx dan nilai sin 90 dikurang x. Nah, bagaimana nanti hubungan antara fx dan gx? Nah, kalau di sebelumnya kita menggunakan menu spreadsheet, kita kembali ke kalkulator kita. Sekarang kita menggunakan menu table. Jadi di kalkulator kita menggunakan menu 9. Menu 9. Nah, ini menu 9, menu tabel. Jadi kita aktifkan dulu menu tabel di kalkulator kita. Nah, terlihat yang pertama kita nilai fx. Kita masukkan dulu nilai fx-nya itu. Nah, ini kan percobaan. Kita mau menyelidiki nilai fx dari percobaan yang nomor 1. Kita masukkan nilai sin 90 dikurang x. Oke, 90 dikurang X. Nah, X ini pada kalkulator kita kan yang X berwarna pink di atas tanda kurung tutup. Nah, untuk mengaktifkannya berarti kita kembali ke alpha X. Nah, baru muncul. Kalau kita cuma menekan tombol ini saja, tidak ditekan alfanya, berarti yang muncul hanya nanti tanda apanya saja, tanda, nah seperti ini. Nah, hanya tutup kurung saja kalau tidak alfa. Tapi kalau kita jadikan alfa X, barulah muncul tombol X-nya. Nah, kita delete kembali. Nah, sin 90 dikurang X. Nah, sama dengan, kita masukkan lagi nilai GX-nya, karena kita mau melihat hubungannya, nilai DX sin X. Bagaimana nilai sin X-nya? Alfa X. Tutup kurung. Nah, oke. Setelah itu sama dengan kita isikan rank-nya itu berarti dari startnya itu 1, akhirnya itu 89 derajat, mulai dari 1 itu untuk nilai X-nya, dan langkahnya itu kita 4, berarti 1, sudah lanjut. N-nya itu 8, kita ganti 89. Kemudian langkahnya, stepnya sama dengan, nah stepnya itu kita buat kembali 4 langkah. 4. Oke. Sama dengan, oke, nah sudah terlihat di menu tabel kita bahwa nilai untuk jika X-nya itu 1, maka nilai fx-nya itu 0,9998 dan gx-nya 0,0174. Nah, berarti di sini nilai fx-nya itu bisa kita isikan di sini tandanya nilai fx itu tidak sama dengan gx. Nah, jadi pada percobaan ini kita bisa dituliskan hasilnya. Karena ini saya di PPT, susah mengeditnya, jadi Bapak Ibu mungkin lebih bisa memahami sendiri. Jadi ini nilai fx-nya tidak sama dengan gx. Nah, berarti nilai sin 90 dikurang x itu tidak sama dengan nilai sin x. Nah, itu kesimpulannya Bapak Ibu. Nilai dari sin 90 dikurang x tidak sama dengan atau tidak sama dengan nilai sin x. Kita lanjut, kita cobakan untuk kolom kedua. Percobaan kedua. Percobaan kedua, kita mulai kembali. Bisa dipahami ya. Nah, percobaan kedua kita masukkan nilai sin dari 90 dikurang X. Sin 90 dikurang X. Alpha X, tutup kurung. Itu untuk nilai sin fx-nya. Kemudian kita masuk ke nilai gx. Nah, gx-nya kalau tadi itu sin x, sekarang kita ganti nilai gx-nya
yaitu mana nih? Nilai dari cos X. Nah, kita mau lihat hubungan antara sin 90 dikurang X dengan cos X-nya. Sama dengan startnya 1 sama langkahnya start 1 karena X-nya itu pada antara 1 sampai 89 derajat. Nah, 1 N-nya 89, step-nya 4 sama dengan nah, ini bisa kita lihat. Nah, berarti untuk 1 nilai kita geser ke Fx 0,99847. Kemudian geser Gx-nya sama. Nah, berarti untuk percobaan kedua, nilai Fx dan nilai Gx-nya sama. Maaf, terkembalikan. Aduh, ini tertekan pula tombolnya. Kita coba ulangi lagi. Sin 90. Oh. Delapan, 9, 4. Oke. Nah, ini 0 nilai Fx dan Gx-nya sama, berarti kesimpulannya nilai dari sin 90 dikurang X sama dengan cos X. Nah, itu kesimpulan di sini, jadi bisa diisikan di kolom kesimpulannya. Kemudian begitu juga untuk kita mungkin bisa kita cobakan satu kali lagi untuk cos X, percobaan ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jadi nanti siswa bisa menyimpulkan sendiri bagaimana hubungan rasio sudut berelasi di kuadran 1 antara alfa dan 90 dikurang alfanya. Jadi kalau sudah dicobakan sendiri, nanti sama peserta didiknya ditulis kesimpulannya, dapatlah kesimpulan akhirnya. Bagaimana hubungan rasio sudut berelasi di kuadran 1. Nah, kalau kita cobakan satu-satu ini agak lama ya, karena waktu kita juga terbatas ya Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut ke kuadran 2. Nah, kita melihat sedikit di kuadran 2, hubungan untuk nih, di kuadran 2, ini tadi yang kuadran 1. Ini yang kuadran 2. Nah, kita cobakan sedikit yang di kuadran 2. Untuk nilai sin 180 dikurang X di kuadran 2 berarti kan antara X-nya itu antara rentan 90 sampai 180 derajat. X 90 sampai 180 derajat. Nah, pada percobaan 1 ini kita cobakan dulu untuk nilai sin 180 dikurang X. Kemudian untuk Gx-nya itu nilai sin X. Nah, kita coba dulu ya. Kita kembali. Fx sin 180 dikurang X. Nah, di kalkulatornya bisa kita masukkan lagi Bapak Ibu. Sama dengan Gx-nya fungsi kita untuk yang sin X terlebih dahulu. Kita lihat untuk sin X. Sin X sama dengan oke, table rank-nya lagi mulai dari 1 sudutnya sampai 89, langkahnya juga 4. Sama dengan sedikit lama ya loadingnya ya Bapak. Nah, nih sudah muncul. Jadi untuk nilai Fx nilai X1 kita peroleh Fx-nya 0,017452
4644, kemudian kita geser ke GX-nya sama. Nah, berarti dapat kita tahu berarti nilai Fx sama dengan Gx dan dapat kita simpulkan pada kuadran 2 sudut antara 90 sampai 180 derajat nilai sin 180 dikurang X itu sama dengan sin X. Nah, jadi itu kesimpulan yang pertama. Kita lanjut, kita cobakan untuk kesimpulan yang kedua. Sebelum kita lanjut ke kuadran 3, kita cobakan dulu untuk kuadran 2-nya. Ya. Kita masuk ke sin 180 dikurang X, kita lihat untuk Gx yang cos X. 80 dikurang X sama dengan Gx-nya ini yang cos X. Cos X sama dengan table rank-nya sama. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini sudah dapat. Oke, untuk X1 nilai Fx-nya itu 0,0178 74 sekian-sekian, nilai GX-nya 0,998 sekian-sekian, beberapa angka belakang koma. Nah, jadi berarti untuk percobaan yang kedua ini bisa kita isikan bahwa nilai Fx tidak sama dengan Gx. Berarti kesimpulannya nilai sin 180 dikurang alfa tidak sama dengan nilai cos X. Nah, seperti itu. Jadi siswa bisa menyimpulkan. Nah, selanjutnya siswa bisa mengeksplorasi sendiri untuk percobaan 3, 4, 5, dan seterusnya sampai percobaan 6. Kemudian dengan begitu nanti siswa bisa menyimpulkan sendiri bagaimana hubungan rasio sudut berelasi pada kuadran 2 antara nilai alfanya itu 180 antara alfa dan 180 dikurang alfa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu juga sama, langkah ini sama untuk di kuadran 3. Kita kembali ke PT pada kuadran 3 dan pada kuadran 4. Nah, ini langkahnya sama. Kita sama-sama menggunakan menu table. Nah, jadi mungkin sampai di sini bisa paham ya Bapak Ibu untuk penggunaan menu table pada kalkulator kelas WIS kita untuk menentukan rasio sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, di sini mungkin saya tidak bisa mencobakan semuanya. Kita lanjut materi kita ya Bapak Ibu untuk aturan sinus dan kosinus. Nah, bagaimana untuk aturan sinus dan kosinus? Nah, kita mencobakan lagi dengan kalkulator kelas WIS kita. Nah, mana indikatornya menemukan solusi dari masalah matematika menggunakan aturan sinus dan kosinus. Kita lihat. Nah, kalau aturan sinus dan kosinus, bagaimana kita tahu? Itu kan kita rumus aturan sinus itu ini bahwa sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Atau A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini segitiga pada aturan sinus kita. Nah, di sini kita kembali menggunakan pada kalkulator kita untuk aturan sinus dan kosinus, kita kembali ke menu 1 atau menu kalkulasi. Menu 1. Nah, sudah di menu 1. Nah, berarti di sini kita hanya menggunakan menu kalkulat ini, kita manfaatkan ini bagian pecahan. Nah, ini tombol pecahan terlihat kan di kalkulator Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalkan mau memasukkan sin A per A, berarti misalkan contohnya ini dari soal kita tahu nilai AB itu sama dengan 12 cm. Jadi kita mencobakan sekalian di soalnya ya Bapak Ibu. Nah, nilai AB, panjang AB itu sama dengan 12 cm. Kemudian C itu 39 derajat. Ini derajat ya Bapak Ibu, bukan 390 derajat, tapi 39 derajat.
Dan untuk sudut B-nya itu 58 derajat. Nah, kita mau menemukan panjang AC. Berarti kalau kita menemukan panjang AC, berarti kita masuk ke rumus B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita masukkan dulu, kita anggap di sini B kecil itu bisa kita gunakan B. Kita masukkan alfa B bisa juga, atau mungkin bisa kita gunakan X saja di sini untuk nilainya ya Bapak Ibu. B kecil itu kita umpamakan di sini X saja. Berarti alfa X per, berarti sin B kita per 39. Nah, nah kita kan mau buat sama dengan. Nah, kalau misalkan kita cuma sama dengan, ini seperti ini muncul hasilnya. Padahal kita kan belum selesai ya Bapak Ibu. Kita memasukkan B per sin B sama dengan C per sin C. Berarti kita kembali. Ini pergi bola. Oke, tunggu. Saya masukkan lagi. Ini sudah terkembali. Kita menggunakan di sini menu alpha solve supaya muncul seperti yang rumusnya. Nih, saya masukkan dulu X per sin X, sin B tadi 39, tutup kurung. Nah, kita geser kursor kita, baru kita gunakan alpha solve atau alpha solve. Nah, ini kita gunakan alpha solve. Nah, barulah muncul sama dengan pada kalkulator kita. Kemudian kita ambil lagi yang pecahan. Masukkan di sini berarti nilai C-nya itu kan tadi panjang AB, berarti itu C 12 per 12 per sin C adalah 3. Oh, ini terbalik saya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini berarti sin B-nya tadi yang 58 ya. Tidak terlalu terperhatikan. Ini diganti dulu. Sin B-nya 58. 58. Dan yang sin C-nya baru sin 39. Nah, tutup kurung. Nah, coba kita sama dengankan. Nah, kita dapatlah nilai X-nya itu bernilai 89. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti kita sudah tahu nilai dari X-nya. Berarti aturan sinus itu pada menu kalkulator kita hanya menggunakan menu 1. Nah, sudah muncul, dapatlah nilai X-nya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, untuk aturan next, misalkan kita aturan kosinus, langkahnya sama. Untuk aturan kosinus, kan rumusnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Atau misalkan kita mau mencari sebuah sudut. Nah, pada aturan kosinus itu kan A sama dengan cos inverse dalam kurung B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Nah, pada menu kalkulator kita juga masih menggunakan menu 1. Nah, jadi bisa kita masukkan misalkan, tapi ini nanti kita masukkan angka ya, Bu. Angkanya sama. Ini hanya menu calculate atau menu 1. A sama dengan cos. Cos inverse ya. Cos inverse berarti Steve cos. Dapat cos inverse, kemudian kita masukkan pecahannya di sini B kuadrat. Delete. Ini B kuadrat ditambah C kuadrat Nah, jadi ini langkahnya sama. Jadi kita nanti kalau di soal, kita hanya tinggal memasukkan angkanya, mengganti A, B, C dengan angka saja lagi. A kuadrat. A.
A kuadrat per 2BC. Nah, jadi setelah kita masukkan, nah, ini saya hanya cara memunculkan saja. Nah, dikira nanti berarti di soal, kita tinggal memasukkan ini, misalkan contohnya ini segitiga pada panjang sisinya 6, 8, 9, berarti A-nya ini kita ganti dengan 6, B-nya itu 8, dan C-nya itu 9. Jadi tinggal kita masukkan, maka kita dapatlah nanti berapa ukuran sudut di hadapan sisi terpendeknya. Jadi seperti itu, dengan masukkan menu 1. Ini bisa dicobakan sendiri nanti di rumah Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, karena di aturan sinus dan kosinus, menurut saya ini hanya karena kalkulasi, jadi kita bisa lanjut ke fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri ini kan kita intinya di sini kita mau memahamkan kepada peserta didik bagaimana suatu fungsi itu di fungsi trigonometri ini kan merupakan fungsi yang grafiknya itu berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Jadi nanti ada grafik fungsi. Nah, di sana kita bisa tahu berapa nilai Y max-nya dan nilai Y minimumnya dan nilai amplitudo dari suatu grafik. Nah, untuk materi yang fungsi trigonometri ini, kita mau mengetahui pengaruh konstanta pada fungsi YA sin X dan YA cos X. Nah, pada aktivitas ini kita mau aktivitas trigonometri ini kita menggunakan menu tabel kembali. Jadi kembali kita untuk fungsi trigonometri pada menu kalkulatornya kita memanfaatkan menu tabel. Oke, kembali ke menu 9. Oke, tabel. Nah, di sini kembali kita masukkan untuk nilai fx dan nilai gx-nya. Nah, mana kita cobakan dulu. Misalkan diberikan sebuah fungsi bahwa fx itu sama dengan sin x. Kita masukkan fx sama dengan sin x. F sama dengan gx-nya 2 sin x. 2 sin x. Oke, 2 sin x. Selanjutnya kita masukkan table rank-nya ini. Kita masukkanlah, kita startnya 0. Kemudian berakhir di start 0. N-nya itu 360 derajat. Terus 60. Dan langkahnya itu kita buat stepnya 15. 15. Oke. Nah, coba kita cek dulu hasilnya. Oke, nah di kalkulator Bapak Ibu semuanya itu sudah muncul. Nih, karena kita langkahnya 15 berarti X-nya 0, 15, 34. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai fx untuk karena tadi fx kita fungsi sin ya Bapak Ibu, kemudian untuk gx itu fungsi 2 sin x. Nah, di sini terlihat fx-nya 0, gx-nya 0. Kemudian untuk yang 15 derajat, nah untuk 15 fx-nya 0,25 karena fungsi gx-nya 2 sin x berarti 2 dikali 0,2 dapat 0,5. Nah, seperti itu selanjutnya ke bawah. Nah, ini kita bisa lihat di mana nilai maksimum dan nilai minimum. Ini interval dulu ya. Nah, sebenarnya di sini kita bisa menemukan, nah ini kita bisa menemukan nah ini untuk fungsi fx itu kan fungsi, lihat fx itu kan tadi fungsinya y sin x. Oh, ini yang cosine percobaan kedua. Ini yang kedua ya, percobaan yang kedua yang bisa dicobakan nanti. Nah, yang saya cobakan sekarang ini untuk fungsi sin x. Nah, sebenarnya juga sama untuk fungsi cos x, langkahnya sama. Nah, di sini kita bisa melihat berapa nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, di kalkulator kita kan sudah terlihat Bapak Ibu, contohnya untuk fx.
untuk fungsi Y sama dengan sin X. Nah, nilai maksimumnya itu ini 1, 0, 0,8, 0,7, 0,5, dan kembali ke 0. Kemudian ini bernilai negatif. Nah, kita lihat ke bawah sampai 360 derajat. Ini biar bisa terlihat ya, maksudnya Bapak Ibu, kenapa kita kembali lagi. Nih, nah ini terlihat terakhir itu 0. Berarti pada sin X itu nilai maksimumnya itu bernilai 1 di sudut 90 derajat. Nah, nih, 1 ini adalah nilai maksimumnya. Nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya berada pada titik 0 dan 360 derajat. Nah ini sebenarnya ini langsung bisa kita munculkan di QR code kita. Coba kita lihat di QR code apa sudah terlihat atau belum ya Bapak Ibu, kita cobakan. Nah, ini coba pakai QR code yang di OPTN, ya, atasnya itu kan ada QR Bapak Ibu, jadi shift QR. Nah, kalau QR ini kan tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya dari sama Ibu Sri. Kalau QR code ini bisa kita gunakan kalau pada handphone itu kita download itu Casio Edu Plus. Kalau ini coba kita kira muncul enggak? Coba kita lihat. Nah, jadi nanti kalau pada siswa kita, siswa disuruh mendownload itu aplikasi Casio Edu Plus. Pada handphonenya itu di Play Store itu Casio Edu Plus ada. Nanti tinggal siswa itu men-scan, kita scan QR code ini, maka kita dapatkan bentuk grafiknya. Nah, di sini saya juga tidak jalan ya Bapak Ibu. Nah. Itu bisa mungkin Bapak Ibu yang sudah mendownload bisa dicobakan sendiri. Nah, ini nanti akan terlihat grafiknya seperti bergelombang dan kita dapat pada 90 derajat itu terlihat nanti itu nilainya 1, kemudian pada 0 itu nilainya 0, 360 derajat itu nilainya minimum juga 0. Nah, itu terlihat nanti di grafiknya dengan kita men-scan QR code yang ada di kelas quiz ini. Kebetulan di saya sendiri kenapa tidak mau? Tidak bisa dicobakan. Tapi intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti terlihat grafiknya, grafik ini. Nah, di sini ada sedikit karena saya sering bermasalah dengan QR code ini. Nah, tapi ada yang sudah saya ini dengan udah saya screen picture ya, maksudnya Bapak Ibu. Jadi di sini terlihat. Nah, bagaimana grafiknya kira-kira nanti di pada Casio Edu Plus-nya, grafiknya akan muncul seperti ini, akan terlihat Bapak Ibu. Nah, ini karena saya tidak muncul, nanti kalau dipaksakan takutnya agak ada error atau bagaimana. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa dicobakan di rumah sendiri ya. Ini sudah, kalau sudah memunculkan grafik itu sudah cuma tinggal men-scan-nya saja lagi Bapak Ibu. Nah, begitu juga. Lanjut. Mana nih? Oke, kita kembali ke PowerPoint kita. Nah, jadi di sini nampak bisa kita isikan. Jadi kita isikanlah kita suruh peserta didik kita untuk mengisi untuk fungsi kalau saya tadi yang saya cobakan fungsi sin X dan dua sin X ini berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya, kemudian berapa periode amplitudo dan konstantanya. Ini nanti bisa terlihat. Karena ini kan sudah Pak, cuma tinggal tadi di grafiknya kalau muncul itu terlihat bagaimana gambarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Dan siswa disuruh menggambarkan perintahnya. Nih, gambarkanlah fungsinya, kemudian amati perbedaan yang didapatkan. Bagaimana untuk fungsi cos X, Y2 cos X, Y3 cos X, setengah cos X, dan selanjutnya. Seperti itu. Ini tinggal siswa bisa mencobakan. Oke. Nah, mungkin kira-kira seperti inilah munculnya nanti Bapak Ibu. Di 0, kemudian grafiknya nilai maksimum, minimumnya. Nah, ini untuk fungsi cos X. Mungkin bisa kita cobakan untuk yang cos X. Ini kan ada grafiknya ya Bapak Ibu. Kita cobakan Y cos X. Kita kembali ke kalkulator kita. Nah, ini. Kita ubah fungsi. Nah, fx-nya kita cobakan yang cos X. Karena yang ada saya di
cos X, GX-nya 2. Yang ini ya Bapak Ibu, yang memang tabelnya sudah tersedia ini kita cobakan. Sama dengan GX-nya 2 cos X. Dua cos X. Barengnya sama 0,350, 60 derajat, sama dengan nih. Nah, jadi dengan langkah yang sama kita bisa lihat ini nilai cos X, nilai maksimum dan nilai minimumnya kita perhatikan terlebih dahulu Fx. Coba kita cek ke bawah berapa kira-kira nilai maksimumnya. Ini ya. Jadi di sini bisa terlihat. Nanti dari grafiknya, karena berhubung ini tidak bisa muncul, jadi tidak bisa diperlihatkan ya Bapak Ibu. Ini juga sama, bisa dilihatkan QR code-nya. Nah ini materi kita juga sudah hampir habis tadi. Sudah kita ke fungsi ini dengan langkah yang sama tadi ya Bapak Ibu, dengan menggunakan Mankable kita bisa lihat bagaimana bentuk grafiknya dengan memunculkan QR code-nya. Save QR code. Nah, ya, nah setelah kita scan nanti ini nampak grafiknya. Nah, jadi peserta didik bisa membedakan sendiri, bisa melihat sendiri bagaimana perbedaan grafiknya antara nilai-nilai dari Y cos X, Y cos 2X. Nah, seperti itu. Jadi kemudian siswa lah yang nanti bisa menyimpulkan sendiri. Nah, jadi tereksplorasilah kemampuan siswa pada pengaruh pengaruh konstanta pada fungsi Y A sin X dan Y A cos X. Nah, selanjutnya kita masuk ini sudah bagian materi terakhir dari trigonometri ini, yaitu menjelaskan pengaruh koefisien fungsi Y A sin X, Y A sin B, X ditambah C, dan Y A cos BX ditambah C. Jadi untuk mengetahui pengaruh koefisien pada fungsi Y A sin BX ditambah C, kita dapat menggunakan menu spreadsheet. Jadi pada ini untuk menjelaskan pengaruh koefisien ini kita kembali lagi pada menu spreadsheet kita. Menu 8. Di kalkulator kita kembali kita menggunakan menu spreadsheet menu 8. Oke. Nah, pada menu spreadsheet kita ini kita kan mau melihat pengaruh sin BX tambah C. Nah, kita masukkan coba dulu di kolom A-nya. Untuk kolom A ini kita masukkan dulu angka 0. Kemudian sama dengan untuk kemudian kita masuk ke kolom A2-nya, kita isikan dulu fill formulanya kembali. Option fill formula. Nah, form di sini kita isikan pada fill formulanya itu, formnya itu dari A1 ditambah 15. Alpha A1 ditambah 15. Kemudian dengan ringnya itu kita bisa lihat dari A2 sampai A25. Alpha A2 sampai A25. Oke. A25. Kita masuk sama dengan Nah, kemudian kita masuk, kita cobakan untuk kolom B, kita masukkan itu fill formulanya 2 kali A1. Kalau A1 itu sekarang 2 dikali A1. Coba kita masukkan. Option 1, 2 dikali, ini kita kasih buka kurung 2 dikali
A1. Tutup kurung. Sama dengan, berarti ini ranknya B1 sampai B25. Jadi 1 sampai B25. Ini sama dengan, nah ini sudah terlihat karena ini 2A1 berarti 2A1. Nah, kemudian untuk lanjut yang C, nah kita masukkan. Nah, ini tadi kan kita baru mencobakan untuk yang A itu belum kita masukkan nilai dari sin BX ditambah C-nya. Jadi nanti kalau kita pada spreadsheet ini, kita bisa langsung mencobakan, misalkan pada A1 itu kita masukkan formulanya itu A1 dengan rumus rumus Y A sin BX, maka kita bisa lihat nanti bagaimana pada sin 2x, bagaimana nilainya pada sin 2x, bagaimana nilainya pada sin 2x ditambah 90 atau 2x ditambah dikurang 90. Ini kan tadi baru yang 2A1. Nah, kolom C ini kita masukkan rumusnya, kita geser dulu. Kok shift ini salah. OPTN, fill formula. Nah, jadi tinggal nanti kita mengganti di A itu nilai fungsinya. Ini sin 1 tutup kurung ditambah 90. C1 alfa C1 sampai C25. Untuk yang sebelumnya tertinggal ya Bapak Ibu untuk memasukkan nilai sin-nya. Nah, ini terlihat sin 2. Ini pada kolom B ini, coba kita ulang lagi optionnya. 1 sin dikali 1. B1 sampai B25. Nah, ini dapat nilainya 0090. Nah, di sini bisa nanti terlihat bagaimana pengaruh koefisiennya. Seperti kayak Bapak Ibu, saya rasa ini tinggal memasukkan dan mengentry-entrykan nilainya. Jadi nanti kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh koefisien pada fungsi Y A sin BX ditambah C dan Y A cos BX ditambah C. Nah, mungkin untuk materi kita pada sore hari ini hanya sekian. Berhubung waktu kita juga sudah hampir habis.